374, lebih baik berhati-hati. Tamu undangan berdatangan memenuhi tempat acara. Keluarga Atmaja sibuk menerima tamu yang datang, begitupun dengan Nena dan Rendra. Nena menemani Rea dan Raditya menyambut orang-orang yang mengucapkan selamat dan memberi doa pada Rea. Sedang Rendra dan Azalea terlihat sibuk mengawasi pelayan yang bertugas mengatur makanan. Banyak tamu yang memberikan hadiah berupa amplop dan kado. Rea sempat bingung dengan itu. Karena acara sore ini adalah acara syukuran 7 bulan, bukan acara pernikahan. Namun, tidak bisa Rea pungkiri. Hatinya senang melihat tumpukan kado yang diberikan untuk calon bayinya. Belum lahir saja, sudah banyak yang memberi kalian hadiah. Mamah yakin, akan lebih banyak lagi orang yang menyayangi kalian saat nanti kalian lahir, tutur Rea seraya mengelus perutnya yang terasa ngilu karena kontraksi. Raditya memegang tangan istrinya. Tahu Rea sedang menyembunyikan rasa sakitnya. Tentu akan banyak orang yang sayang pada mereka, karena banyak juga orang yang sayang padamu. Tanpa segan, Raditya mendarat kecupannya di wajah Rea. Kita istirahat di kamar saja jika kamu merasa lelah. Aku tidak apa-apa. Ini hanya kontraksi biasa, ujar Rea menenangkan. Dia pun kembali menerima tamu yang menyapanya. Bu Rea, maaf Mirna baru datang. Jalanan macet. Mirna datang, lalu memeluk Rea. Tidak apa-apa, acara baru saja dimulai. Oh ya, Nita mana? Tanya Rea seraya celingukan mencari sahabatnya. Mirna mengernyit. Nita belum datang. Tadi katanya mau duluan ke sini. Dia pulang kantor dari tadi siang. Rea menautkan alis. Khawatir dengan keadaan sahabatnya. Sekilas, dia melirik Raditya yang mengobrol dengan salah satu kerabatnya. Rea tersenyum tipis pada Mirna. Mungkin Nita datang sebentar lagi. Ayo, cicipi makanan yang ada, ujar Rea mempersilahkan. Mirna mengangguk. Dia pun pamit untuk pergi mengambil makanan bersama Nina. Ada apa? Kenapa cemas begitu? Tanya Nena, heran melihat ekspresi wajah putrinya. Tidak apa-apa mah, jawab Rea seraya tersenyum tipis. Perhatiannya tertuju pada gerbang rumah, sekilas dia melirik jam tangannya. Kalau 15 menit lagi Nita belum datang. Aku harus meminta Aditya untuk mengeceknya, batin Rea. Di dalam taksi, tidak jauh dari rumah keluarga Atmaja, Nita dan Pramono sedang mencari cara agar Pramono bisa ikut masuk ke rumah keluarga Atmaja. 5 menit lalu, taksi yang mereka kendarai sampai, tapi Pramono ragu bisa berhasil melewati penjaga yang berjaga di gerbang depan. Mereka benar-benar menjaga ketat acara ini, gumam Pramono kesal. Matanya memperhatikan para penjaga yang bukan hanya memeriksa undangan, tapi juga melakukan pemindaian identitas. Nita diam tidak menimpali. Dalam hati, dia bersyukur. Jika Pramono tidak bisa masuk, maka rencana jahat Pramono pada Rea tidak akan terlaksana. Kalau aku tidak bisa masuk, kamu harus melakukan tugasmu sendirian. Nita melirik Pramono dengan alis bertaut. Tugas apa? Pramono tersenyum miring. Dia mengeluarkan satu strip kaplet obat dari saku kemejanya. Kamu harus memberikan obat ini pada Rea. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup beri dia 2 butir saja, jelas Pramono seraya membuka 2 butir obat, lalu memasukkannya ke dalam plastik kecil. Pastikan Rea meminum ini. Kalau sampai kamu gagal, besok videomu akan tersebar dan menjadi berita panas. Nita menatap nanar 2 butir obat berwarna putih di hadapannya. Matanya bergetar melihat obat tersebut. Oh, obat apa itu? Kamu tidak perlu. Yang pasti, berikan obat ini pada Rea, jawab Pramono. Dia menyerahkan obat yang dipegangnya pada tangan Nita. Ingat, aku punya cara untuk memantau gerak-gerikmu. Jadi, jangan coba-coba untuk mengadukan hal ini pada siapapun. Tangan Nita bergetar. Takut dengan ancaman Pramono sekaligus bingung dengan obat yang dipegangnya. Setidaknya, beritahu saya obat apa ini. Nita memberanikan diri untuk bertanya. Pramono memutar mata. Itu hanya obat bius. Rea akan pingsan setelah meminum obat itu. Oh, obat bius? Tanya Nita menegaskan. Tidak percaya dengan jawaban Pramono. Coba saja minum jika tidak percaya. Kamu akan tidur di mobil ini dan... Pramono menjilat bibirnya seraya memandang tubuh Nita dengan nakal. Aku dan sopir taksi akan menggerayangi tubuhmu semalam. Nita bergidik mendengar perkataan Pramono. Dia beringsut mundur menghindari pria itu.
Nampak ketakutan yang di wajahnya. Sekilas, Nita melirik kaca spion, terlihat supir taksi yang tengah menyeringai padanya. Saya akan memastikan Rea meminumnya, tutur Nita. Dia segera bersiap untuk keluar dari taksi. Tidak mau berlama-lama bersama dua pria yang menatapnya dengan lapar. Pramono menyeringai. Aktifkan selalu ponselmu. Jika kamu sampai mengacuhkan panggilan dariku, jangan salahkan aku jika video ini akan langsung tersebar, ancam Pramono seraya memperlihatkan video pada layar ponselnya. Nita mengangguk. Dia pun segera turun dari taksi, kemudian berjalan cepat menjauhi taksi. Nita bernapas lega saat melihat taksi yang Pramono tumpangi pergi. Drat. Ponsel Nita bergetar. Dia merogoh ponsel dari dalam tasnya. Nampak, nomor tidak dikenal mengiriminya pesan. Lakukan tugasmu dengan benar. Aku mengawasimu. Nita terbelalak melihat pesan yang Pramono kirim serta foto dirinya yang sedang dilecehkan di dalam mobil. Dasar pria sialan. Kenapa aku harus bertemu dengannya, ujar Nita seraya menahan air matanya yang hampir keluar. 15 menit berlalu. Rea kembali melirik jam tangannya. Begitu Rea akan berbicara pada Raditya tentang Nita, tatapan Rea lebih dulu menangkap sosok wanita itu. Nita, akhirnya kamu sampai, sambut Rea. Lega melihat kehadiran sahabatnya. Nita tersenyum kaku pada Rea. Berusaha bersikap biasa. Maaf, tadi jalanan macet. Tidak apa-apa. Mirna juga baru datang. Rea menunjuk Mirna yang sedang mengobrol dengan Nina, kemudian tersenyum pada Nita. Aku khawatir terjadi hal buruk padamu. Tadi, Mirna bilang kamu sudah pulang kantor dari siang. Nita menatap Rea dengan mata bergetar. Dia merasa bersalah, Rea mengkhawatirkannya, tapi Nita malah berniat buruk padanya. Tadi jalanan sangat padat, jadi taksi berjalan sangat lambat, ujar Nita. Raditya mengernyit saat mendengar suara Nita yang bergetar. Dia mengalihkan perhatian dari pria yang sedang diajaknya bicara, lalu melirik Nita. Tatapannya dan Nita bertemu. Nampak, wanita itu menunduk menghindari tatapannya. Raditya menarik Rea agar menjauh dari Nita. Suruh temanmu mencicipi makanan. Kamu harus kembali duduk, jangan terlalu lama berdiri, bisik Raditya. Rea mencebik. Dia meringis seraya menatap Nita. Tidak enak hati pada sahabatnya. Walau Raditya berbisik, tapi suaranya masih bisa didengar. Kalau begitu aku pergi menyapa Mirna dan Nina, pamit Nita. Rea mengangguk. Tidak bisa mencegah kepergian temannya. Begitu Nita pergi, Rea mencubit perut suaminya. Kamu itu, bisa tidak jangan bersikap ketus pada Nita. Aku kan jadi tidak enak, gemas Rea. Raditya tergelak. Siapa suruh dia membuatmu cemas? Rea mengernyit. Baru tahu kalau Raditya menyadari kecemasannya. Aku tidak menyukai wanita itu. Jangan terlalu dekat dengannya, pinta Raditya mengutarakan kecemasannya. Aku merasa dia berbeda dengan kedua temanmu yang lainnya. Instingku tidak pernah salah, lebih baik kamu berhati-hati dengannya. 375, suami istri selamanya. Acara 7 bulan Rea berjalan semakin meriah, apalagi setelah kedatangan anak-anak yatim yang Erlina undang. Meilani menempatkan anak-anak di bagian samping rumah, sehingga tidak bercampur dengan para tamu. Aditya, aku mau ke sana, rengek Rea. Dia ingin melihat lebih dekat Nena, Meilani dan Franz yang sedang mengadakan permainan. Di sini saja, aku takut ada anak yang lari, lalu menyenggolmu, larang Raditya dengan tegas. Rea mencebik. Wajahnya cemberut. Raditya terlalu mengkhawatirkannya. Padahal Rea hanya ingin mendekat sebentar. Tuan, Nyonya, ada yang ingin bertemu dengan kalian. Nurman datang membawa seorang anak. Rea dan Raditya menoleh. Rea mengernyit melihat anak laki-laki yang Nurman bawa. Siapa anak ini? Rea hendak mendekat, namun Raditya lebih dulu merangkul pinggangnya. Membuat Rea diam di tempatnya. Kamu datang, ujar Raditya tanpa melepaskan tangannya dari pinggang Rea. Iya, Tuan. Saya ingin bertemu dengan Anda dan Nyonya Rea, ujar anak itu seraya tersenyum manis. Rea bingung melihat Raditya yang seolah kenal dengan anak kecil yang Nurman bawa. Dia melirik suaminya. Nampak, Raditya tersenyum tipis. Walau ekspresi Raditya datar, tapi Rea melihat kelembutan dalam sorot matanya. Tatapan Rea memicing. Memperhatikan anak laki-laki di hadapannya. Kini, Rea yang mulai waspada.
Tidak biasanya Raditya bersikap hangat pada orang lain. Apa mungkin anak ini? Belum sempat Rea berpikiran buruk, Raditya lebih dulu bicara. Rea, kenalkan. Dia Rafka, anak yang pernah mengganggumu beberapa bulan lalu. Anak yang menggangguku. Rea mengerutkan kening. Tidak merasa punya masalah dengan anak kecil. Mata Rea membulat saat teringat anak kecil yang hampir mencelakai bayinya. Dia. Kata-kata Rea terpotong melihat anak laki-laki di hadapannya yang menunduk. Nampak, penyesalan dan rasa takut dalam raut wajahnya. Rea tidak tega meneruskan kata-katanya, rasa kaget dan marahnya hilang melihat ekspresi anak tersebut. Dia sudah menyadari kesalahannya. Raditya mengelus punggung Rea. Rafka ditelantarkan orang tuanya sejak bayi. Sekarang, dia anak angkat Nurman. Ditelantarkan dari bayi. Rea melirik suaminya. Rasa iba muncul di hatinya. Raditya mengangguk. Rea menatap Rafka yang masih menunduk. Dia melangkah maju, lalu berlutut. Raditya menyentuh bahu istrinya. Dia khawatir. Namun, Rea tersenyum, mengisyaratkan dirinya baik-baik saja. Jadi, namamu Rafka? Tanya Rea dengan nada lembut. Tangannya terulur menyentuh wajah Rafka. Sejenak, Rea mengagumi ketampanan anak laki-laki di hadapannya. Rea tidak habis pikir, kenapa orang tua Rafka sampai tega menelantarkan anak berwajah tampan dan manis seperti Rafka. Rafka mengangguk. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Tatapannya terpaku pada Rea. Wajahnya terlihat lega melihat senyum di wajah Rea. Maafkan saya Nyonya. Saya menyesal sudah mencelakai Anda waktu itu, ujar Rafka sengaja suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Rea tidak kuasa menahan diri. Dia memeluk Rafka seraya mengusap punggungnya. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu, yang penting kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Melukai orang lain itu bukan perbuatan baik. Rafka terharu mendengar kata-kata Rea. Hatinya menghangat mendapat pelukan dari wanita yang pernah dicelakainya. Rafka pun tidak kuasa membendung air matanya. Anak itu menangis. Hei, kenapa menangis? Aku bilang sudah memaafkanmu. Rea melerai pelukannya, lalu menghapus air mata Rafka. Hari ini perayaan 7 bulan kandunganku, tidak boleh ada air mata hari ini. Aku tidak mau kedua bayiku bersedih. Rea tersenyum seraya mengusap perutnya. Rafka menatap perut Rea dengan senyum yang merekah. Semoga Anda dan kedua bayi Anda selalu sehat. Rea mengusap rambut Rafka. Terima kasih. Semoga Tuhan mengabulkan doamu. Raditya dan Nurman tersenyum melihat Rea dan Rafka yang akrab dalam waktu singkat. Raditya menyentuh lengan atas istrinya, mengajaknya berdiri. Ayo berdiri. Jangan terlalu lama berlutut, kakimu bisa sakit. Rea memegang tangan suaminya, lalu berdiri. Tatapannya kembali pada Rafka. Bergabunglah dengan teman-temanmu. Akan banyak hadiah yang dibagikan. Semoga kamu beruntung dan mendapatkan salah satunya. Rafka mengangguk seraya tersenyum manis. Kalau begitu, kami permisi, pamit Nurman. Rea dan Raditya menjawab dengan anggukan. Nurman mengajak Rafka pergi, namun sebelum melangkah, Rafka kembali berbalik. Tuan, Nyonya, saya berjanji akan mengabdikan hidup pada kalian, ujar Rafka tiba-tiba. Manik matanya yang jernih menatap Rea dengan penuh kesungguhan. Saya akan melindungi putra-putri Anda dengan segenap jiwa. Rea dan Raditya tertegun. Kaget mendengar perkataan anak sekecil Rafka. Namun, Rafka tidak memberi kesempatan pada mereka untuk bicara. Anak itu berbalik pergi meninggalkan Rea dan Raditya. Apa Pak Nurman yang mengajarkan anak itu berbicara seperti itu? Rea melirik suaminya. Raditya menggeleng. Entahlah. Aku tidak tahu. Rea dan Raditya terdiam. Sedetik kemudian mereka tertawa. Raditya dan Rea menganggap perkataan Rafka hanya guyonan. Janji seorang anak kecil yang pasti akan segera dilupakan. Rafka anak yang manis. Pantas saja Pak Nurman mengangkatnya sebagai anak. Rea memperhatikan Rafka yang sudah bergabung dengan anak-anak lain. Aku yang meminta Nurman melakukan itu, aku Raditya. Rea mendongak. Kamu yang meminta. Iya, aku kasihan melihat anak sekecil itu harus hidup sendirian, jawab Raditya. Rea tercengang mendengar pengakuan suaminya. Senyumnya merekah. Sifat keluarga Atmaja memang unik, mereka terlihat dingin namun pada kenyataannya hati mereka dipenuhi cinta dan kasih sayang. Kap. Rea mengecup pipi suaminya. Sontak, Raditya menatap Rea dengan alis bertaut.
Aku bangga menjadi istrimu. Kamu pria baik yang penuh cinta, aku bersyukur Tuhan menjadikanmu suamiku. Kening Raditya berkerut. Kamu baru sadar kalau aku pria baik. Tidak. Rea menggeleng. Dari dulu aku sudah tahu. Aditya, aku tidak akan pernah menukarmu dengan apapun. Aku tidak akan melepaskanmu, kamu suamiku selamanya. Raditya tergelak. Dia mendekatkan wajahnya, menggesekkan hidung pada Rea, dan kamu istriku selamanya. Tidak ada yang lain. Tanpa Rea dan Raditya sadari, Nena, Erlina dan Meilani tersenyum haru melihat kebahagiaan di wajah mereka. Bahkan, Nena sampai meneteskan air mata. Aku harap Rea dan Aditya selalu bahagia, ujarnya. Aku juga mengharapkan hal yang sama, timpal Meilani. Dia mengusap pundak Nena. Kita doakan saja. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dan memberi Rea kelancaran saat melahirkan. Nena mengangguk. Di ujung ruangan, terlihat Rendra yang juga sedang menitikkan air mata. Tidak hanya Rendra, tapi Azalea pun ikut menangis. Terharu melihat kebahagiaan adiknya. Mataku berair karena terkena air cabai, ujar Rendra beralasan. Malu terciduk menangis oleh karyawannya. Azalea tertawa. Mata saya juga terkena cabai. Dia terisak seraya mengusap air matanya. Bram mendengus mendengar alasan yang dilontarkan ayah dan anak itu. Dia mengambil tisu. Hapus air mata kalian. Malu kalau sampai orang lain menganggap kalian cengeng. Rendra dan Azalea tertawa mendengar celotehan Bram. Di ujung ruangan, Nita nampak tidak senang melihat kedekatan Rea dan Raditya. Dia merasa menjadi orang jahat karena akan membantu Pramono untuk memisahkan mereka. Tapi, Nita tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau masa depannya hancur di tangan pria itu. Rey, nikmati kebersamaanmu dengan Pak Radit sepuasmu. Karena sebentar lagi, akan ada pria lain yang menggantikan tempat Pak Radit di sisimu. Bersambung.